suster, pater, dan semua rekan guru yang kami kasihi. Pada siang hari ini kita semua hadir di sini dengan satu tujuan, yaitu untuk mengikuti diseminasi guru penggerak tentang budaya positif SMPK Santo Joseph Reina de Metz Tambolaka tahun ajaran 2023-2024. Untuk memulai rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, saya minta kesediaan Ibu Suster dan guru dan Bapak yang sudah memimpin kita dalam doa. Acara selanjutnya kita bersama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Pater Kepala Sekolah SMPK Santo Joseph Reina de Metz. Kepada Pater disilakan. Terus, rekan-rekan guru dan pegawai dan yang saya cintai, calon guru penggerak kita, Ibu In, yang hari ini akan menyampaikan tentang diseminasi akan gurunya dengan tema budaya positif. Saya kira istilah diseminasi kita sudah tahu semua. Kalau belum tahu maka saya ambil itu diharapkan rekan-rekan guru juga memiliki semangat yang sama untuk mengikuti program budaya positif di satu pendidikan SMPK Santo Joseph Reina. Saya kira semua sudah ternyata ini bagus. Dengan digencarnya program ekstrakurikuler, maka amatlah sulit jika untuk dan situasi sekolah kita, di mana anak-anak kita kebanyakan adalah anak-anak pegawai di dinas atau beberapa instansi. Dengan demikian, apa yang menjadi program kita ekstrakurikuler yang dibuat setelah jam sosial itu juga bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang diprogramkan untuk pengembangan karakter anak-anak yang berada di satuan pendidikan SMPK Santo Joseph Reina de Metz ini. Yang kedua, budaya masuk pagi. Hanya kita juga satu-satunya sekolah yang masuk sekolahnya pada jam sebelum jam 7 pagi. Dengan kebiasaan memberikan penguatan pagi kepada anak-anak, lalu di dalam kelas mereka itu PPK, untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa literasi yang menjadi keluhan dari seluruh satuan pendidikan di Sumba Berdaya ini, perlahan-lahan kita dekatkan mereka dengan hal-hal yang mungkin sederhana memang, karena literasi itu tidak bisa diterjemahkan dengan membaca dan menulis. Tidak. Masih ada faktor lain literasi yang bisa meningkatkan taraf literasi anak kita untuk mencapai standar nasional. Ya, semua yang kita buat itu dimaksudkan untuk menanamkan budaya membaca yang baik, membaca yang benar dengan sebuah pemahaman yang baik tentang sebuah itu artikel atau informasi-informasi yang mereka baca dari berbagai macam sumber. Dan masuk pagi itu kita masukkan supaya anak-anak dibiasakan, ya, dibiasakan dengan budaya kerja. Ya, kalau mereka nanti kemudian masuk dalam dunia kerja. Yang berikut, budaya kebersihan. Bahwa salah satu bagian yang terpenting dari pendampingan karakter anak itu adalah mencintai lingkungan atau cara hidup bersih. Karena itu diharapkan kepada Bapak Ibu Guru kita semua supaya pernah kita kendorkan. Karena hal-hal itulah yang kemudian kita ciptakan kebiasaan, habit dalam diri anak, supaya kemudian mereka ada di mana saja, mereka tetap mencintai yang namanya kebersihan dan hidup sehat itu. Ada banyak hal yang terbuat di sini untuk mendukung kegiatan itu. Misalnya pagi-pagi kita meminta anak untuk melihat segala sesuatu yang berserakan, sembarangan, yang tidak perlu ada di halaman itu dipungut dan ditaruh di tempat sampah. Dan juga clean service kita diharapkan supaya bisa memberikan jaminan pelayanan kebersihan kepada kita, baik di teras-teras maupun di wilayah toiletes, di kamar mandi, dan juga di tempat-tempat lain. Dan saya kira ada masih banyak hal lain yang merupakan budaya kita di sini untuk kita tetap tingkatkan sebagai bagian dari program guru penggerak. Otaknya sehat, ya, hatinya sehat,
rohaninya sehat dan fisiknya sehat. Semoga teman kita Ibu In yang hari-hari ini mengikuti program sekolah penggerak, guru penggerak ini mampu membangkitkan semangat kita supaya semakin banyak rekan-rekan guru yang menanggapi informasi yang disampaikan oleh pihak Kementerian melalui dinas untuk mendaftar menjadi guru penggerak 10. Sekian dan terima kasih. Dan kepala sekolah di SMP Katolik 1 Joseph Reina Demets. Acara selanjutnya kita bersama yang akan dibawakan oleh Ibu In berkaitan dengan diseminasi calon guru penggerak angkatan 8 SMP Katolik Santo Joseph Reina Demets Tambolaka. Selanjutnya kepada Ibu In disilakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi saya dalam pendidikan guru penggerak dan sudah memberikan waktu kepada saya untuk bisa mendiseminasikan budaya positif yang kami dapatkan pada materi guru penggerak dan saya bisa memberikan juga kepada teman-teman yang ada di sini. Terima kasih juga untuk suster, praktek, bapak ibu guru yang sudah meluangkan waktu walaupun sudah siang, sudah jenuh tapi masih bisa untuk mengikuti. Saya mohon maaf mengganggu aktivitas serta kegiatan bapak ibu guru, pakar, suster, dan saya mohon izin. Ini merupakan tugas guru penggerak angkatan 8 yang memang harus saya kerjakan, yaitu berupa aksi nyata modul 14 penerapan budaya positif. Saya merupakan calon guru penggerak, belum guru penggerak tapi masih calon dari SMPK Santo Joseph Reina Demets. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, dalam pendidikan guru penggerak ini ada bapak fasilitator saya bernama Pak Ibrahim. Itu beliau ada di TPU SOE. Terus itu bapak pengajar praktik saya Pak Matius Damalere yang sering datang ke sini, dan saya sendiri merupakan calon guru penggerak angkatan 8. Baik, saya mungkin minta teman-teman semua, kita semua yang ada di sini untuk bisa memberikan jawaban atas pernyataan yang saya tampilkan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin kita lihat dulu yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira dari Bapak Ibu Guru, apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Setuju? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, kita lanjut yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Untuk yang kedua, setuju atau tidak setuju kira-kira? Boleh bertanya sedikit? Ya, membaca dapat mendisiplinkan anak. Sebagai hukumannya, kira-kira berkaitan dengan apa membaca? Misalkan di sini, saya langsung menjawab sedikit. Ya. Baik, misalkan di sini membaca itu kan menambah pengetahuan bagi siswa dalam hal literasi. Dan itu kita memberikan hukuman. Hukumannya adalah membaca. Kira-kira menurut Bapak Ibu dengan membaca ini kira-kira setuju atau tidak? Seperti itu. Apa itu? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kita next dulu. Coba Bapak Ibu Guru. Kalau jawab persoalan jawab pasti. Dari saya Ibu, kalau saya pemberian hukuman itu dengan hal positif seperti kalau membacanya itu tidak ada, saya setuju. Kalau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Karena kalau membaca, ya rata-rata mungkin anak-anak kita ini kan sudah bisa membaca. Jadi dia mungkin anggap enteng saja. Saya bisa diberikan, tidak apa-apa kalau diberikan hukuman hanya untuk membaca saja, menurut saya. Tapi kalau misalnya meningkatkan disiplin anak untuk kebersihan halaman sekolah, ya itu bisa. Karena mungkin kalau setiap hari dia bersihkan karena terlambat kan dia akan capek atau misalnya dia akan bosan.
Nah, dia akan mengurangi keterlambatan gitu. Mungkin dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Medan. Kita lanjut dulu ke nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, setuju sekali. Setuju atau tidak? Setuju. Sekali, sangat. Baik, terima kasih. Nanti untuk jawaban ini sebentar kita lihat materi tentang disiplin positif pada anak. Ada pada materi yang berikut. Kita lanjut, budaya positif. Pentingnya penerapan budaya positif di lembaga sekolah kita SMPK Santo Yosef Praida MS. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan juga merupakan tuntutan hidup, tumbuhnya anak-anak yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di sini anak diberi kemerdekaan untuk belajar. Semangat agar anak bebas belajar, berpikir agar dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan berdasarkan kesulitan manusia yang akhirnya menjadi tema besar kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah tahu tentang kurikulum merdeka. Saya mau izin sedikit menyampaikan lagi sedikit untuk IKM, implementasi kurikulum merdeka, karena materi budaya positif ini hubungannya sangat erat dengan kurikulum merdeka itu sendiri. Jadi kurikulum merdeka itu merupakan kurikulum dibuat untuk mengasah minat, bakat, dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Karakteristik kurikulum merdeka itu berdasarkan project, soft skills, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka itu ada 3, ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan ada kokurikuler. Profil pelajar Pancasila mungkin kita baru menerapkan, tapi yang selama ini kita buat itu sudah merupakan masuk dalam 6 dimensi. Yang pertama, berkebinekaan global. Kita di sini di hari Selasa itu memakai busana tenun, tapi untuk seluruh NTT, bukan hanya untuk Sumba, tapi kita diwajibkan untuk memakai tenun. Anak-anak di sini menurut saya juga mereka sangat kreatif, baik dalam pembelajaran ataupun misalkan ada kegiatan-kegiatan ekstra. Bernalar kritis. Dalam sesuatu kegiatan, misalkan anak-anak kita itu kita kasih apa materi, contohnya seni, ada dance, segala macam, mereka bisa berpikir untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mandiri, dan yang terakhir itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dengan salah satu contoh doa bersama bulan Mei dan Oktober kita doa. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan sekolah. Budaya positif tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada tadi 6 dimensi: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dalam budaya positif ini ada 6 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, untuk perubahan paradigma stimulus. Untuk paradigma teori kontrol, saya meminta kita semua, yang pertama itu adalah kita diminta sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah dengan segala daya, dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya dalam kehidupan Anda. Setelah itu teman B, dia meminta untuk membuka. Saya minta di sini mungkin kita teman Bapak Ibu guru, mungkin kita bisa ilustrasi kecil. Setelah itu kira-kira ketika teman meminta untuk membuka, kira-kira kita buka atau tidak. Dan itu merupakan barang yang berharga untuk kita.
ilustrasi saja langsung. Misalkan sekarang di tangan kiri kita atau tangan kanan ada benda yang berharga, sangat berharga. Terus itu ada teman sebelahnya mau minta. Kira-kira kita kasih atau tidak menurut kalian? Kalau makanan posisi kenyang kasih. Oke, kalau makanan dikasih. Kalau barang itu mungkin berharga, kira-kira bagaimana? Tidak dikasih. Tidak dikasih. Baik, terima kasih. Sama seperti ilusi dalam perubahan paradigma, yaitu di mana mungkin bisa dibaca. Bisa. Yang pertama, stimulus respon itu adalah kebutuhan untuk kita itu sama. Terus itu sebenarnya yang terjadi itu berdasarkan teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Ternyata kalau berdasarkan teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Setelah itu stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, entah baik atau salah. Yang berikut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Cantik yang sukakan. Yang berikut sesuai dengan kita punya ilustrasi singkat tadi, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru, entah diterima ataupun tidak diterima. Yang berikut model berpikir menang atau kalah. Ternyata teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Artinya kita tetap ada posisi menang dan menang. Berdasarkan ilustrasi tadi, maka perubahan paradigmanya adalah untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang berikut tentang disiplin positif. Dalam disiplin positif ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk mencari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas. Berbicara tentang keyakinan kelas itu bersifat abstrak, konkret, pernyataan universal, bentuk positif, dan tidak terlalu banyak. Kemarin itu saya sempat lihat di Kakak Suster punya itu ada peraturan kelas yang dibuat kelas 9B. Jadi, 9A. Kelas 9A. Jadi, di situ dalam kalimat keyakinan kelas, jadi dalam pendidikan guru penggerak itu kami diminta membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau misalkan peraturan kelas itu kata yang disampaikan di situ atau kalimatnya itu bersifat negatif, misalkan dilarang ini. Tetapi kalau dalam keyakinan kelas, misalkan masuk kelas tepat waktu, terus itu misalkan meletakkan barang-barang pada tempatnya, membersihkan kelas dan lain-lain. Itu yang dikatakan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas tadi sudah saya buat bersama juga dengan kelas 9C, lagi 9A dan 9B, khususnya untuk mata pelajaran fisika. Yang berikut pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang 5 posisi kontrol guru. Jadi di sekolah di sini, entah kita sebagai penghukum, entah kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor, dan manajer, saya izin Kater dan teman, saya punya video singkat sedikit. Jadi di situ kita bisa memilih kira-kira saya posisi kontrol sebagai apa yang sudah kita terapkan di lembaga kita. Yang begini mas, kamu lah.
Jadi Masih iklan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ibino. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pak, pergi sana ke lapangan basket. Posisi itu biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ini dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan membunuh adanya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Kita bisa harus kita di sini. Coba video.
Tidak di Mas Medan. NTT ini bos. NTT bos. Saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukannya anak yang paling kencang. Mam suster. Lambat sih. Iya, Bu. NTT ini Saya memang bos. lambat bangun tadi. Keluar. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Saya Si teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga nilai murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Malam, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan rasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Mana saya punya kue? Menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Dan orang lain mungkin ya, Bu. Jadi, apakah Naren yakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya. Saya mah. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Santerusnya. ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan Naren ya. Tongkat apa ini? Iya sih. 190. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu mencoba belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk Sudah pulang mereka.
lewat jam. Baik, terima kasih. Sudah pulang. Kita sudah sama-sama menonton video singkat tadi tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi berdasarkan 5 posisi kontrol guru itu kita semua tahu kira-kira kita di posisi mana selama ini yang kita terapkan terhadap anak-anak kita. Tapi diharapkan sekali kita harus di posisi kontrol manajer. Karena di situ kita bisa melakukan beberapa prosedur yang tidak harus membuat siswa merasa terkucil dan merasa tersakiti. Seperti itu dalam pendidikan kami. Yang berikut, untuk segitiga restitusi itu ada 3. Jadi ketika kita berada dalam posisi kontrol, kita harus bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah apabila kita temukan masalah terhadap siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu In yang sudah menyampaikan materi tentang diseminasi calon guru penggerak angkatan 8 di SMP Katolik Santo Joseph Renade Metz. Acara selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya beberapa hal mengenai dengan materi yang disampaikan oleh pemateri bisa mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu guru, pater kepala sekolah, suster dan frater bisa bertanya. Silakan. Itu juga mempertimbangkan kebudayaan setempat. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Mas Sergio yang sudah mengajukan pertanyaan. Ibu ini akan langsung menjawab. Baik, terima kasih Pak Sergio untuk pertanyaannya. Saya jawab sesuai dengan yang mungkin saya tahu dan saya bisa. Nanti mungkin ada yang mau menambahkan, saya memberikan kesempatan karena di sini juga saya dan kita semua sama-sama belajar. Jadi pertanyaan dari Pak Sergio tadi, apakah dalam menerapkan budaya positif disesuaikan dengan budaya daerah setempat? Baik, yang saya ambil satu contoh di sini adalah budaya salam. Kemarin itu dalam kami punya diskusi kelompok, kenapa kami ambil budaya salam? Karena yang kami lihat itu adalah Sumba di sini sangat terkenal sekali dengan namanya budaya cium hidung. Itu salah satu contoh. Memang kita tidak terapkan di sekolah, tapi dengan salam yang seperti pagi hari yang biasanya anak murid dengan pater, itu merupakan satu budaya yang kita ambil berdasarkan budaya daerah setempat. Seperti itu. Saya kembalikan. Oke, pas. Bersama-sama diminta oleh pemateri memberikan masukan dan saran berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu. Mungkin dari beberapa guru, pater kepala sekolah, atau frater yang ingin menyampaikan masukan dan saran berkaitan dengan berlangsungnya kegiatan ini. Kepada Bapak Ibu guru, pater, frater, kami persilakan. Saya dulu. Silakan Pak Haris. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ini materinya budaya positif. Saya menonton, saya melihat dari kontrol sebagai kita pendidik. Di situ diperlihatkan suatu video bahwa ada 1, 2, sampai 5 kontrol tadi yang diterapkan oleh ibu itu untuk menghadapi anak yang lambat. Itu di daerah mana? Apakah di NTB, Jakarta, apa di NTT? Artinya tidak semua budaya kontrol itu dilaksanakan di satu daerah. Artinya berbeda. Menurut Ibu di pembawa materi, dengan budaya kontrol begitu, apakah bisa diterapkan di sekolah sini? Apakah kemungkinan dengan budaya kontrolnya kita, dengan cara itu harus dengan sentuh? Apakah mungkin dengan kontrol yang seperti itu kita lakukan di sini? Tapi anak itu selalu anggap bahwa bahkan harusnya itu mereka tambah senang. Kalau NTT itu masukan dari saya. Jadi saya hanya mengharapkan bahwa
kita sebagai guru bisa berada di posisi manajer, artinya kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Artinya kita tidak mempersalahkan siswa langsung, tapi kita berbicara kepada mereka, kita tanya dulu kira-kira kasusnya apa, kenapa buat. Memang itu sulit diterapkan, bukan sulit, memang sulitnya mungkin tingkatnya tinggi sulit. Tapi kita berusaha supaya bisa menerapkan posisi manajer di lembaga kita. Jadi tadi kita sudah mendengar beberapa masukan dan saran soal pertanyaan yang diajukan oleh Pak Sergio dan terakhir dari Pak Haris. Masih ada Bapak Ibu guru yang mau memberikan masukan dan saran? Sepertinya tidak ada lagi. Jadi acara yang terakhir kita kembalikan kepada Ibu pemateri untuk menutup acara ini. Sekali lagi selamat siang, salam sejahtera. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah aktif dalam diseminasi saya pada hari ini. Ini merupakan tugasnya saya dan saya harus membuatnya, dan saya batas pengumpulannya itu adalah esok jam 12 malam. Jadi sebentar harus mengedit dan juga harus memasukkan tugas ini. Memang guru penggerak banyak teman-teman yang mengikut. Saya sarankan juga mari sama-sama kita berkolaborasi supaya nanti apa yang diharapkan kita semua bisa kita terapkan di sini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah melebihi jam yang ditetapkan. Terima kasih banyak Pater, Suster, Pater, Bapak Ibu guru. Selamat siang untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, hari ini merupakan hari pertama Ibu bertemu dengan kalian untuk tahun ajaran baru, yaitu tahun 2023 tahun 2020. Pertama kali toh? Iya. Oke. Siapa yang kemarin berlibur di luar Sumba Barat Daya? Atau semuanya di Sumba Barat Daya saja? Bagaimana pengalamannya? Senang, ada mungkin menangis, sedih, atau seperti apa? Atau mau libur, atau sudah ibu anak mau libur saja begitu? Silakan. Ayo, siapa yang mau bercerita? Tidak berani. Ayo, harus berani. Ayo, harus berani. Harus berani, angkat tangan. Hanya bilang saya bahagia ibu, hanya begitu saja. Atau saya sedih ibu. Ternyata saat liburan mama suruh saya cuci piring, kan seperti itu. Kalau di sekolah yang nakit, datang sekolah pulang masih sudah ada di meja, toh? Iya. Betul. Toh sekarang sekali lagi ibu bertanya, silakan satu saja mewakili yang menjawab perasaan kalian waktu liburan seperti apa? Karena kita baru masuk tahun ajaran. Oke, silakan. Jika maaf, Rineldis GG. Selamat pagi dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan kegiatan liburan saya. Jadi menurut saya pengalaman liburan saya itu biasa saja karena saya liburannya hanya di rumah. Oke, terima kasih. Tadi bahagia? Bahagia karena tidak belajar? Atau belajar? Sedikit waktu harus isi dengan namanya belajar, karena kalian itu masa di mana masih sekolah. Dan ibu saja seperti ini harus tetap belajar. Belajar itu tidak pernah umur. Mau kapan saja, waktunya kapan saja, di mana saja kita harus belajar. Oke, baik. Sebelumnya ibu ingin bertanya dulu sekretaris atau mungkin ketua siapa yang tidak hadir hari ini? Atau hadir semua? Iya, sekretaris. Ketua kelas atau sekretaris? Silakan laporkan hadir? Hadir semua. Baik. Berarti untuk kelas 9C hari ini hadir semua ya. Ibu masukkan ke dalam datanya ibu di sini. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, karena ini awal tahun ajaran, jadi
kita membuat yang namanya itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Siapa di sini yang pernah dengar kata keyakinan kelas supaya jangan bingung? Keyakinan kelas. Pernah dengar tidak tata tertib sekolah? Pernah. Jadi tata tertib itu sifatnya sudah kalimatnya itu sudah kalimat negatifnya, contoh dilarang terlambat seperti itu, ya kan? Nah, sekarang kalau keyakinan kelas, karena ibu di sini bukan wali kelas, ibu sebagai guru mata pelajaran, jadi ibu juga mau kita punya keyakinan kelas, yang artinya di sini keyakinan kelas dalam pelajaran fisika. Kita punya aturan sendiri, apa saja yang bisa kita buat dan apa saja yang kita tidak boleh buat saat pelajarannya ibu. Bisa mengerti? Bisa paham? Bisa. Ibu akan bagikan kalian kertas stick note, tidak usah tulis nama. Sebentar tiap anak wajib untuk tempelkan di papan tulis. Apa saja yang menurut kalian keyakinan keras yang membuat Anda merasa bahwa harus pembelajaran saya itu menyenangkan di kelas ini, tidak merugikan ibu dan tidak merugikan kalian. Artinya kalian merdeka dalam belajar. Bisa dimengerti? Nanti sebentar kita bisa bahas bersama ya. Ibu akan bagikan ini. Satu anak satu. Tolong jangan tulis dia punya yang ada tempelan itu ya. Yang nanti sebentar kita mau tempel. Silakan ditulis, jangan tulis nama. Ibu kasih waktu 1 menit. Satu anak boleh satu, apa saja silakan. Oh iya, minta maaf. Ini jadi keyakinan keras itu bersifat kalimat positif yang membuat kalian itu merasa bahwa ini sebagai keyakinan yang memang harus kita terapkan, bukan karena paksaan. Silakan ditulis, setelah itu kita tempelkan di papannya. Ya, silakan ditulis, ibu sambil tempelkan indikator karena sebentar nanti kalian akan taruhnya di sini hasil kalian. Dan kita akan bacakan bersama-sama kira-kira keyakinan kelas apa yang mau kalian kita terapkan untuk pelajaran fisika ini. Satu anak laki-laki bisa bantu ibu untuk tempelkan. Ini satu anak ini baik betul. Ya, silakan kalau memang bingung atau seperti apa berdiskusi dengan teman kalian. Satu guys, pegang ibu. Ya, siapa yang sudah silakan ditempelkan di depan. Tempelnya berurutannya biar tidak ini apa namanya, tidak penuh begitu. Jaraknya biar dekat-dekat. Sebentar kita baca bersama. Kalau ada yang sama kita simpulkan. Setelah itu baru kita lihat kira-kira apa saja yang menjadi keyakinan kelasnya kita, khusus untuk mata pelajaran fisika. Silakan yang sudah ditempelkan. Ayo.
misalkan ada yang kosong mungkin di bawahnya begini. Oh, mantap. Oke, siapa lagi? Ayo. Jangan bertabrakan. Ayo. Ayo yang lain, jangan pikir terlalu jauh-jauh. Yang ada di kelas kita yang sering kamu buat sama beda baik gimana? Ada lagi yang lain? Ada lagi siapa yang belum? Lalu kita menyimpulkan bersama ya. Kalian semua ada berapa? 20? 4, dari 5, 10, 15, 20. Lagi 4 berarti ya. 1, 2, 3, 5 ya? Lagi 5. Oh iya, 26. Sudah semua? Oke, baik. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi untuk kita sama-sama membuat satu keyakinan keras di mana nanti yang kalian sudah buat ini tolong jangan dilanggar karena itu sesuai dengan kemauan kalian. Artinya itu dari saya punya, bukan aturan yang dibuat oleh saya, waktu itu kamu jangan ikut, bukan. Tapi ini berdasarkan, oh ini saya maunya begini pembelajarannya. Jadi apa yang kamu buat harus kamu lakukan atau laksanakan. Kita lihat dari yang pertama. Di sini dia tulis tidak boleh ribut saat pelajaran berlangsung. Wah, mantap. Saya tidak sebut namanya siapa, saya tidak hafal dia punya huruf. Di situ kata tidak boleh. Kata tidak boleh, sudah tadi saya bilang, kalau namanya keyakinan kelas itu harus kalimatnya kalimat positif. Berarti kata tidak boleh ini kita ganti seperti apa? Supaya jangan kata tidak boleh itu seperti macam tidak boleh kau begini, tidak boleh begini, kan macam lebih apa namanya? Dilarang. Ada hukum, dilarang, ada hukuman seperti itu. Kalau misalkan mau langgar nanti pasti begini. Mari kita coba sama-sama berpikir kalimat positifnya apa di situ. Tidak boleh dilarang. Dilarang sama tidak boleh dilarang. Mengusahakan untuk tidak ribut saat jam pelajaran. Mengusahakan atau menciptakan atau seperti apa bahasanya? Satu. Menciptakan suasana tenang. Silakan ditulis. Oke, yang pertama kita sudah pegang keyakinan kelas kita menciptakan suasana tenang di dalam kelas. Janji? Janji. Sekali lagi menciptakan suasana tenang di dalam kelas. Kita lihat yang kedua. Oke, tidak boleh bercerita pada saat pelajaran sedang berlangsung. Sama tidak dengan ibu tadi? Sama. Kita masukkan menjadi satu tadi ya. Apa tadi? Menciptakan suasana tenang. Tambah tenang di sini. Tenang di sini. Kita sudah dapat satu ya. Yang ketiga, di sela-sela pembelajaran sedang berlangsung saya ingin diadakan sedikit permainan. Wah, mantap. Ini yang nanti ibu akan terapkan. Itu kalau kami di guru penggerak, ibu juga baru tahu ternyata ilmunya ibu ini harus belajar terus, tidak bisa hanya begitu. Itu kita kenal namanya ICT. Di mana kalau anak sudah jenuh, wajib guru itu membuat supaya anak itu terus aktif.
banyak nanti. Dan Ibu janji sekalian kita pasti akan menerapkan yang namanya di sini teman ada tulis sedikit permainan. Oke, silakan ditulis di situ. Apa siapa yang bisa membahasakan? Silakan. Kalimat positif tadi kan menciptakan suasana tenang di dalam kelas. Kalau tadi dengan game, apa yang bisa kalian menyimpulkan dengan kalimat positif? Ayo, siapa ayo berani? 26 siswa ini. Coba, apa bahasanya? Membuat game kah? Atau bagaimana kah? Membuat game dalam pelajaran fisika mungkin. Kan seperti itu. Atau seperti apa? Atau pas yang Bobo? Pas. Oke, boleh. Membuat game, tulis di situ. Satu anak lagi bisa minta. Tulis. Yang kedua ya, membuat game saat pembelajaran fisika. Tapi di situ membuat game artinya bukan game saja, tidak. Ada saat-saat tertentu ya, dan pasti ada saat pembelajaran fisika. Menurut tulis itu membuat game, garing, membuat game, garis miring, ice breaking. Tulisnya ice breaking. Oke, sudah 2 ya. Kita lanjut yang berikut. Dilarang makan di kelas, tapi boleh izin untuk minum air saat pelajaran fisika. Betul. Siapa lagi yang bisa membahasakan kalimat positifnya apa di situ? Ayo. Bahasa Indonesianya bagaimana ini? Ayo, semangat. 9C. Saya baca ulangnya, kalian menyimpulkan pakai bahasanya kalian. Dilarang makan di kelas, tapi boleh izin untuk minum air saat pelajaran fisika. Tidak diizinkan makan dalam kelas, tetapi diizinkan untuk meminum air. Tadi sudah dibilang, kalau kalimat positif bagaimana? Tadi menciptakan, terus itu yang kedua tadi apa? Membuat game, terus yang ketiga apa di sini kira-kira? Siapa lagi yang lain? D-nya bagaimana? Coba, ayo. Coba, ya. Izin dan minum saat pelajaran berlangsung. Izinkan, siapa lagi yang lain? Diperbolehkan minum air saat jam belajar. Lagi. Bedong pakai. Diperbolehkan minum air saat jam. Memperbolehkan, boleh. Diperbolehkan. Memperbolehkan. Oh iya, silakan. Diperbolehkan untuk minum di dalam kelas, tapi tidak diperkenankan untuk makan. Lagi. Dilarang, itu kan tidak, itu kan kalimat negatif itu. Memperbolehkan makan. Memperbolehkan minum saat pembelajaran. Makan tidak boleh ya, berarti ya? Kita tidak boleh makan saat pembelajaran. Mau kosmetik kecil-kecilan kah, apakah? Kecuali memang sudah ada yang artinya sakit, tapi harus izin keluar. Tidak balik sekali saat pembelajaran ada yang makan di dalam. Oke, kita sudah dapat 3. Kita lanjut. Boleh berdiskusi dengan teman dulu saat diberi tugas. Apakah ada yang sudah sama? Oke, berarti di situ apa? Saling berdiskusi dengan teman satu meja saat diberi tugas. Silakan ditulis. Saling berdiskusi. Sebentar dibaca ya. Saling berdiskusi dengan teman semeja untuk mengerjakan tugas. Oke, kita lanjut next. Oke, saya sangat ingin menerapkan kegiatan praktek dalam pelajaran IPA fisika. Saya menginginkan praktek dalam pelajaran IPA fisika agar tidak membosankan. Oke. Praktek dalam IPA terus begitu. Oke, kita next ya. Tidak boleh ribut. Sudah tadi toh? Lanjut. Boleh minum, sudah. Boleh minum, sudah. Boleh izin ke kamar
Tulis. Boleh izin ke kamar mandi. Atau mengizinkan siswa ke kamar mandi. Oke, yang berikut. Dilarang mengelamun karena bisa mengganggu konsentrasi di kelas. Benar juga ya? Tidak boleh mengelamun. Ibu ambil positifnya saja, tidak boleh ribut ya, mengelamun, tidak boleh mengelamun. Oke, kita lanjut next. Dilarang bercerita, tidak boleh ribut. Dilarang mencoret buku di bagian sampul depan maupun belakang sampul, betul. Apa di situ? Kalimat positifnya yang kamu ambil. Mencintai buku pelajaran fisika, tulis di situ. Mencintai buku pelajaran fisika. Oke, next. Menurut saya akan lebih baik dalam kegiatan murid dipastikan lebih aktif dari sebelumnya. Oke. Siswa wajib aktif atau apa? Menciptakan suasana aktif di dalam kelas. Menciptakan suasana aktif di dalam kelas. Banyak sekali kita punya keyakinan ini. Harus benar-benar kamu ingat Terus aktif lagi di kelas tadi sudah. Oke, ini juga pas. Dilarang makan, pas. Ngemil, tidak boleh juga tadi toh, hanya bisa minum. Makan, oke. Sudah tadi diskusi dengan teman. Di sini tulisannya bisa bertanya kepada teman ketika ada tugas yang sulit. Dilarang bermain, bercerita dan berisik. Tidak boleh ribut tadi sudah. Menciptakan suasana nyaman tadi. Ribut sudah, oke pas. Izin ke kamar mandi tadi sudah. Sudah. Dilarang bercerita dengan teman saat jam pelajaran, oke. Aktif tadi sudah, oke. Kita sudah sambungkan. Lagi satu tadi kamu yang belum. Apa kira-kira? Menjaga kebersihan. Oke, boleh satu lagi ya. Menjaga kebersihan kelas. Satu lagi yang ibu mau. Satu lagi. Saat masuk kelas bagaimana kalau ibu sudah masuk? Mengucapkan salam. Apa? Tentang disiplin. Kira-kira masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu. Satu lagi next. Oke, masuk tepat waktu. Silakan baca dari yang pertama. Yang pegang kertas tadi silakan berdiri dan bacakan hasilnya. Satu persatu kita dengar bersama, oke? Jadi kita sudah dapat kira-kira ada berapa? Jadi sekitar 8 atau 9 keyakinan kelas yang kita buat. Saya mempersilakan teman yang tadi ibu bagikan kertas kecil untuk membaca. Daripada tanya ibu. Mencintai buku pelajaran IPA. Mencintai buku pelajaran IPA. Jadi tidak boleh coret-coret, tidak boleh tulis kata makian dan segala macam. Pas. Next. Menciptakan suasana tenang dalam kelas. Menciptakan suasana tenang dan nyaman di dalam kelas. Oke, next. Mengizinkan siswa untuk pergi ke kamar mandi. Mengizinkan siswa untuk ke toilet. Bukan izin terus, tapi izin memang saat memang dia permisi ingin untuk tentang buang air baru bisa diizinkan, bukan untuk pergi bersihan. Oke, kita bisa praktek dalam IPA. Oke, lanjut. Menciptakan suasana aktif di dalam kelas. Menciptakan suasana aktif di dalam kelas. Next. Memperbolehkan minum saat pembelajaran. Memperbolehkan minum saat pelajaran. Apakah makan perlu? Tidak. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Lingkungan harus bersih supaya apa? Kita tenang, nyaman, damai. Tidak nanti pilih dulu tidak perlu. Jadi setiap kali masuk istirahat wajib untuk lihat kiri kanan saya bersih atau tidak. Next, mana? Membuat game atau ice breaking. Membuat game atau ice breaking. Oke, lanjut. Masuk tepat waktu. Oke. Saling berdiskusi dengan teman semeja saat mengerjakan tugas. Saling berdiskusi dengan teman semeja atau teman kelompok saat mengerjakan tugas. Jadi kita dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 keyakinan ke kelas. Mari ditempelkan di sini.
Bukan. Jadi itu berdasarkan kemauan kalian ya, bukan apa yang ibu sampaikan, tapi apa yang kalian mau. Jadi wajib sekali untuk kalian bisa menerapkannya dengan baik. Jadi nanti ini ada 10 item ini, kalian juga harus tahu dan ibu juga tahu nanti, karena ini pelajaran fisika, ibu bukan wali kelas, tetap nanti akan menjadi kesepakatan kita, baik Anda dan juga ibu. Kalian juga tahu apa-apa dan ibu juga tahu apa-apa, seperti itu. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau berpendapat sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Pas? Oke, kalau memang pas, kita lanjut dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang listrik statis, materi pertama.